Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mansim Daily. Pada video kali ini kita akan membahas tutorial ya, bagaimana cara mencari artikel jurnal ilmiah yang terindeks di Google Scholar. Oke, langsung saja langkah pertama kita buka browsernya ya. Di sini saya gunakan Google Chrome. Teman-teman bisa gunakan yang lain ya, misalkan Firefox atau Microsoft Edge ya, atau juga browser yang lain. Oke, kita buka browsernya. Nah, setelah terbuka, silahkan diketikkan ya di address bar scholar.google.com seperti ini, lalu tekan enter. Setelah muncul tampilan seperti ini ya, ini adalah tampilan dari Google Scholar ya, dalam bahasa Inggris tentunya. Di sini ada profil kita, kalau sudah punya profil bisa diklik di sana, atau My Library kalau kita sudah punya koleksi ya. Kalau untuk mencari artikelnya langsung saja di search di situ. Nah, di sini ada quote ya, stand on the shoulder of giants, artinya berdiri di atas bahu raksasa. Ini menunjukkan bahwa Google Scholar ini memang salah satu mesin pencari artikel yang sangat powerful. Oke, di sini adalah search ya, kolom search. Kita bisa mengetikkan judul artikel atau nama penulis di sini untuk mencari artikelnya. Misalkan saya mencari implementasi problem based learning misalnya ya. Saya akan mencari artikel mengenai itu di Google Scholar. Langsung diketik, kemudian diklik tombol cari. Nah, kalau sudah, inilah tampilan yang muncul ya, beberapa artikel yang sudah terpublikasi di jurnal ilmiah. Teman-teman bisa menyesuaikan nanti ya, artikel mana yang dikehendaki untuk dimiliki. Nah, kita coba lihat ya di sini. Oke, di sini pun juga ada pengaturan timingnya ya. Jadi usia artikel yang kita kehendaki, misalkan 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, di sini bisa disesuaikan. Misalkan 5 tahun terakhir ya, kita awali dari tahun 2015 gitu. Klik search. Nah, yang muncul ini sudah artikel 5 tahun atau 6 tahun terakhir ya, karena sekarang sudah 2021. Nah, misal kita mau memiliki artikel ini ya, kita cek di sebelah kanan. Kalau ada tulisan PDF seperti itu ya, maka ini memang open access. Artinya apa? Open access berarti bisa di-download full text-nya ya. Ini kita cek alamatnya. Jadi dia dari kampus mana atau dari jurnal apa. Di sini sudah ada alamatnya ya, dari proceeding misalkan, atau dari jurnal mana, tahun berapa. Di situ sudah ada metadata secara singkatnya ya. Metadata itu adalah identitas secara daring yang bisa kita baca di awal ya. Oke, misalkan kita pilih salah satu artikel dari sekian banyak artikel ini ya, mungkin sudah ada yang dirasa cocok begitu, bisa langsung diklik di sana, diklik di judulnya ya misalnya. Oke, kita akan langsung diarahkan menuju halaman jurnal yang tadi. Nah, ini implementasi model problem based learning misalkan, ini dimiliki oleh Universitas Hamzawadia. Oke, kita lihat kilas, ini dia jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 2 ya, sejak tahun 2019. Dan ini judul artikelnya, kemudian nama penulisnya komplit ya, sampai kepada abstrak, keyword, dan inilah letak dari link yang bisa kita download full text ya. Jadi kalau mau memiliki tinggal klik itu. Ketika diklik muncul tampilan seperti ini. Jangan khawatir ya, karena kita bisa klik di sebelah sini, download this PDF file. Nah, ketika ini diklik ya, maka secara otomatis artikel akan terdownload. Nah,
bagi teman-teman yang sudah memiliki downloader tertentu ya, misalkan IDM atau ADM gitu, maka akan muncul seperti ini. Tinggal klik start download gitu aja ya. Ini adalah fasilitas dari downloader pihak ketiga. Kalau tidak ada ini, maka nanti akan terdownload juga secara otomatis ya. Jadi jangan khawatir, tinggal mencari di tempat yang sudah kita tentukan. Kalau ini saya taruh di desktop ya teman-teman. Biasanya settingan awal itu ada di folder downloads gitu. Jadi ketika buka Explorer, kemudian langsung menuju ke lokasi pendownloadan. Oke, dan inilah hasil dari artikel yang sudah kita download tadi. Ya, teman-teman bisa cek. Nah, inilah hasil artikel yang sudah kita download tadi ya, teman-teman. Di sini sudah ada alamat, nama jurnalnya, volume berapa, nomor berapa, tahun berapa, halaman sekian sampai sekian, judulnya apa ya, kemudian penulisnya siapa saja, dari mana penulis itu berasal, ya, lengkap dengan email tentu saja. Dan pastinya ini adalah full text, tidak hanya abstrak tetapi juga keseluruhan dari isi artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal tersebut. Ya, kita lihat sampai ke bawah semuanya full, sampai kepada daftar pustaka ya, referensi yang digunakan. Nah, ini adalah contoh dari artikel yang kita cari di Google Scholar tadi. Oke. Oke, misalkan kita sudah tahu nama jurnalnya ya, mau dicari nama jurnalnya melalui Google Scholar. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Ya, silakan diketikkan nama jurnal yang sudah diketahui tadi, misal Didaktika Religia ya, di kolom pencarian, klik search ya. Setelah kita klik search, maka nanti akan muncul beberapa artikel yang sudah terpublikasi di jurnal tersebut. Ya, bisa dilihat di sini ada beberapa artikel yang sudah muncul judulnya. Ya, di sini ada banyak tentu saja. Semakin lama jurnal itu established, maka tentu saja semakin banyak artikel yang sudah terpublikasikan. Nah, kita bisa klik salah satunya ya. Kita lihat di sebelah kanan sudah ada keterangan PDF juga ya. Kemudian di sini kita bisa atur tahunnya ya. Misalkan kita mau berapa tahun terakhir, misal 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir, langsung kita klik search. Nah, inilah yang keluar beberapa artikel ini ya, dan kita bisa langsung mendownload itu secara instan ya melalui satu klik di bagian sebelah kanan ini. Tinggal klik aja, kemudian start download, maka nanti sudah langsung terdownload dan kita bisa membuka file yang terdownload itu tentunya di lokasi yang sudah kita tentukan, apakah di download atau di desktop, silahkan. Inilah contoh artikel yang sudah berhasil terdownload tadi ya, lengkap dengan judul, kemudian nama penulis, kemudian abstrak dan seterusnya ya, sampai kepada daftar pustaka tentunya. Ini adalah full text ya, jadi sudah komplit, nama jurnal, volume, nomor sudah ada di sini, dan kita tinggal mengutip nantinya. Oke, kalau kita klik di sebelah sini ya, di judulnya, maka tentu saja kita akan diarahkan ke laman jurnalnya ya, dan seperti ini ya contohnya tampilan laman jurnal dari Didaktika Religia. Nah, di sebelah mana letaknya ya, di sini ada doi-nya ya, kita bisa tahu doi di sini ya, nomor identifikasi dari artikel itu. Jadi lebih komplit sebenarnya kalau masuk ke laman jurnalnya ya, sampai kepada doi kita bisa ketahui. Nah, lalu di mana letak tombol downloadnya? Kalau tampilan seperti ini bisa diklik di bagian full text ya. Lalu seperti biasa kita bisa klik di bagian download this PDF file. Kemudian diklik start download ya. Sudah selesai, kita bisa open. Nah, lihat hasilnya sama ya.
Jadi pada intinya kalau diklik yang sebelah kanan PDF tadi itu, maka langsung mendownload artikel, tapi kalau diklik di bagian judulnya, ini biasanya diarahkan ke laman jurnalnya. Dan hasilnya sama saja ya. Oke. Tapi saya sarankan masuk ke laman jurnal dulu ya, supaya kita lebih jelas alamat atau identitas dari artikelnya. Oke. Misalkan kita mau mencari dengan mengetikkan nama penulis ya. Ketikkan nama penulis di sini juga bisa. Ketikkan nama penulis, kemudian klik search. Nah, ini adalah profil penulis ya, profil penulis yang bisa kita lihat ada berapa karya sih penulis ini gitu ya. Silahkan dicek. Ini ada nama penulis, kemudian afiliasinya dan beberapa rumpun keilmuan yang ditekuni. Lalu di bawahnya ada beberapa artikel yang sudah ditulis dan dipublikasikan di jurnal-jurnal di dalam lingkup nasional ataupun internasional tentunya. Semua bisa tercover di Google Scholar ini. Lengkap dengan tahunnya juga ya. Jadi di sana ada judul, kemudian ada tahun. Misalkan kita klik salah satu judul. Nah, lalu di sini ada ya, di sebelah kanan ada PDF, artinya ini juga bisa di-download full text ya, complete. Ketika kita klik di tulisan PDF itu, maka di sini bisa langsung di-download artikelnya ya. Klik start download, kemudian kita bisa open ya. Lihat lokasinya, jangan lupa, jangan sampai lupa lokasi pendownloadan ya. Nah, di sini sudah ada hasil dari download artikel yang tadi sudah kita klik secara langsung di bagian PDF-nya. Hasilnya seperti itu. Ini juga ada alamat atau juga identitas jurnalnya, nama jurnal, volume, nomor, tahun ada di sana ya. Kalau kita klik di judulnya seperti ini, maka tentu kita akan diarahkan pada laman jurnalnya, dan itu sangat bagus karena biasanya nomor doi itu ya pasti ada di halaman jurnal, tapi belum tentu ada di full text artikelnya. Kita lihat di sini ya, semua identitas dari artikel ini sudah ada ya, dari judul kemudian dan lain-lain. Ini di bagian sini kita bisa download ya. Kalau tampilan seperti ini, kita bisa download PDF-nya di situ, PDF ya. Nah, ketika sudah muncul halaman seperti ini tinggal tunggu saja, kemudian klik start download seperti biasa ya. Kalau sudah diklik start download, kemudian oke. Ini karena ada duplikasi download ya, jadi memang seperti itu, jangan khawatir. Kita tunggu sampai ukurannya keluar, kemudian klik start downloadnya, kemudian open. Maka inilah hasil dari download artikel tadi, tentunya setelah melalui atau melewati laman jurnal. Hasilnya, nah oke. Seperti itu ya teman-teman gambarannya dari beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk pencarian artikel di Google Scholar ya. Sementara gitu dulu, tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.